di sini bahkan terlihat mau pingsan sih. Oh, mau pingsan tetapi Anies ogah memeluk. Perbedaannya sangat mencolok ya. Kemarin kan video Anies viral ya, yaitu Anies memeluk emak-emak. Yaitu ketika emak-emak tersebut datang membawa sepeda motornya dan mengendarainya 3 hari 2 malam. Itu akhirnya bertemu dengan Anies Baswedan dan akhirnya Anies Baswedan memeluk. Tetapi di sini ketika ada emak-emak, ini kayaknya Anies ogah ya memeluk. Padahal dari sini emak-emak tersebut ingin dipeluk oleh Anies Baswedan. Ya menurut saya sih. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Ocong Boy. Penuh semangat si emak berusaha peluk sang pujaan. Senyum termanis pun dipersembahkan, celing. Tapi sayang Wan Kibul justru beringsut menjaga jarak. Oh nasib, padahal hampir pingsan, Anies ogah peluk emak Gigi Reges. Kamu jahat. Nah, di sini kelihatan yang sebelah Anies memeluk emak-emak. Tetapi di sini ketika ada emak-emak ingin memeluk, tapi Anies malah jaga jarak. Di sini bahkan terlihat mau pingsan sih. Oh, mau pingsan tetapi Anies ogah memeluk. Perbedaannya sangat mencolok ya. Bahkan ini juga ditanggapi oleh Nusantara. Perbedaannya sangat mencolok. Nah, di sini bahkan Anies kebergok sering banget yaitu memeluk emak-emak. Di sini kelihatan sangat akrab sekali. Bahkan Anies juga sering memeluk. Tetapi di sini yang anehnya kok ketika ada emak-emak yang kepengen dipeluk, tetapi Anies terkesan menjaga jarak ya. Bahkan ini juga sampai dipegang oleh pengawal Anies Baswedan. Nah, dari berita ini ya, yaitu padahal hampir pingsan, Anies ogah peluk emak Gigi Reges. Kamu jahat. Kamu jahat padahal hampir pingsan, Anies tetap ogah peluk emak-emak Gigi Reges. Sebel deh. Anies ogah peluk emak bergigi reges bikin mewek kadrun melo. Kamu jahat apalagi si emak hampir pingsan. Oh kamu ya, peristiwa bikin perasaan kenyot-kenyot terjadi di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penuh semangat si emak berusaha meluk sang pujaan. Senyum termanis pun dipersembahkan, celing. Tapi sayang Anies justru beringsut menjaga jarak. Oh nasib, si emak udah ubah strategi. Pura-pura pingsan. Ting, ide brilian. Dia pasti tangkap gue. Terus pelukan deh, ucapnya dalam hati. Emak-emak lantas berlagak pingsan. Bus, edan. Anies cuek, bawa buke gile. Masa gue dibiarin jatuh, kata si emak-emak tersebut. Ini dari kata logika. Nah kalau dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini bahkan ada 5 foto yaitu Anies Baswedan sedang memeluk emak-emak. Kalau yang ini, yang foto pertama ini videonya viral kemarin, yaitu emak-emak ini memang kepengen mendatangi Anies Baswedan dan bahkan melakukan perjalanan membawa sepeda motor hingga 2 hari 2 malam. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Yang ojo dibanding-banding ke melon, jeruk Bali, semangka kayak di rumah. Kok jadi nyebut nama buah-buahan? Ya, kalau pendukungnya protes ya stop dong gaji mereka. Ini kan cuma video konten Ikatan Citra. Mungkin dia pengen membandingkan yang berbeda. Waduh, saya nggak bisa baca tweetan. Please bro, diblok sama dia. Ya memang aneh sekali kalau melihat dari video ini ya. Ini kesannya emak-emak tersebut kepengen dipeluk Anies, tetapi apalah daya tidak jadi dipeluk walaupun sudah hampir pingsan ya. Nah, di sini ada yang membandingkan ya antara Ahok dan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau di sini Ahok yaitu memeluk emak-emak, yaitu nenek-nenek yang sudah tua, dan bahkan Presiden Joko Widodo juga pernah memeluk nenek-nenek juga. Sangat beda sekali ya. Di sini malah ada viral netizen sebar foto diduga Anies Baswedan peluk mesra wanita. Ini juga Anies Baswedan juga sedang memeluk berkerudung merah dan juga berkaos hitam. Ya seharusnya kalau menjadi tokoh, apalagi mau menjadi presiden ya, seharusnya jangan membanding-bandingkan lah, jangan membeda-bedakan lah antara pendukung A dan pendukung B. Seharusnya ya sama lah, seharusnya sama. Ini bahkan ada caption yang menarik. Tahu aja nih Johannes antara yang glowing sama yang udah usur. Yang muda aja dipeluk segitunya, giliran yang udah tua mana mau. Ya oke lah.
Ya, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang Indonesia bisa menemukan calon pemimpin yang benar-benar bisa mesejahterakan masyarakat Indonesia dan juga bisa meneruskan program-program kinerja era pemerintahan sebelumnya Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan bakal calon presiden baca pres usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan, tengah berpelukan dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Dalam sebuah video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter Kepa Argawinata 2, Anies yang memakai baju batik tampak tengah memeluk seorang perempuan berkerudung merah. Perempuan itu sendiri tampak seperti menangis di pelukan Anies. Gubernur DKI Jakarta itu kemudian beberapa kali menepuk punggungnya seperti tengah menenangkan sambil berbicara sesuatu. Namun, tidak diketahui apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kepada emak-emak tersebut. Setelah beberapa waktu, wanita itu kemudian melepaskan pelukannya dari mantan Mendikbud itu, memegang kedua lengan perempuan tersebut serta berbicara kembali. Tak hanya berdua, di sekeliling Anies dan wanita itu juga terdapat sejumlah orang. Perempuan yang dipeluk dan orang di sekitarnya itu diduga merupakan relawan dari Anies Baswedan. Pasalnya, mereka mengenakan baju yang bertuliskan Anies Aliansi 2024. Meski begitu, tidak diketahui kapan dan di mana video itu diambil. Pengguna akun Kepa Argawinata 2 juga tidak menjelaskan latar tempat dan juga waktunya, tapi hanya menyoroti aksi Anies yang berpelukan dengan wanita hingga menyinggung kadrun. Kalau Anies mah pelukan sama cewek dianggap halal oleh kadrun-kadrun, ujarnya dikutip dari populis.id dari cuitan akun Kepa Argawinata 2 yang diunggah pada Sabtu 18 Februari 2023. Dalam cuitan selanjutnya ia menulis, "Coba kalau misalkan itu Jokowi atau Ganjar, pasti udah digoreng habis-habisan setiap hari oleh gerombolan kadrun tersebut." Cuitan yang telah dilihat lebih dari 88.000 kali itu kemudian memicu berbagai macam reaksi dari netizen. Banyak dari mereka yang menyayangkan aksi Anies karena memeluk wanita yang bukan muhrimnya. Diketahui dalam video viral, padahal hampir pingsan, Anies ogah peluk emak Gigi Rengges. "Kamu jahat." Padahal hampir pingsan, Anies tetap ogah peluk emak-emak Gigi Rengges. Sebel deh. Anies ogah peluk emak-emak bergigi Rengges, bikin mewek kadrun melo. "Kamu jahat." Apalagi si emak hampir pingsan. "Oh kamu ya." Peristiwa bikin perasaan kenyot-kenyot terjadi di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 18 Februari 2023. Penuh semangat, si emak berusaha peluk sang pujaan. Senyum termanis pun dipersembahkan, celing. Tapi sayang, Anies justru beringsut menjaga jarak. Oh nasib ya. Si emak udah strategi. Pura-pura pingsan, ide brilian. Dia pasti tangkap gue, terus pelukan deh, ucapnya dalam hati. Emak-emak lantas berlagak pingsan, wus. Edan, Anies cuek. "Wow, muke gile, masa gua dibiarin jatuh," kata si emak. "Anies, kamu jahat," batin si emak berkata. "Yuk emak, pelukan Mas Aye, Ade Kurniawan." Cuh. Bahkan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu diserbu emak-emak yang ingin bersuah foto di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Emak-emak itu berlarian mendekat ke arah Anies Baswedan. Anies Baswedan di Tanah Abang mengecek langsung kepadatan di pasar, kemudian meninjau kondisi stasiun. Saat hendak masuk mobil untuk meninggalkan lokasi, Anies tiba-tiba diserbu warga. Pantauan di lokasi di depan Gedung Sentral Tanah Abang pada Minggu 2 Mei 2021. Awalnya hanya satu orang yang mendekati Anies untuk selfie. Namun kemudian sejumlah emak-emak berlarian mendekati Anies Baswedan. "Ayo selfie sama Pak Anies." "Itu dia aja bisa selfie. Ayo buruan," ujar seorang emak-emak. Polisi pun berusaha untuk mencegah warga berkerumun. Namun tak semua warga berhasil dihalau.
Warga yang mendekat ke Anies memakai masker. "Minggir ya, Ibu, minggir dulu, jaga jarak," ujar seorang petugas. Warga berkumpul untuk selfie atau mendokumentasikan kedatangan Anies yang hanya berlangsung 10 menit. Anies pun masuk ke mobil dan meninggalkan kawasan Tanah Abang. Saat mengecek kondisi stasiun Tanah Abang, Anies menyebut situasinya belum ada. Anies mengatakan nantinya warga yang hendak masuk stasiun akan dibatasi terlebih dahulu. Di posisi sebelum Skybright, akan ada pengendalian sehingga jumlah orang yang masuk ke stasiun itu dibatasi terlebih dahulu. Kemudian juga di sisi utara, di ujung utara jalan Jati Baru, di situ ada tempat untuk Transjakarta masuk. Itu akan jadi tempat antrian juga, sehingga nanti akan ada penertiban untuk antri masuk ke dalam stasiun. Demikian mulai besok kegiatan pemberangkatan dari Tanah Abang pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 19 waktu Indonesia bagian Barat itu ditiadakan, sehingga masyarakat silakan menggunakan stasiun yang lainnya supaya tidak terjadi penumpukan, ujar Anies Baswedan pada waktu itu. Diketahui bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Rashid Baswedan diserbu ibu-ibu di Stadion Mini Barakat Martapura, Kabupaten Banjar, dalam rangkaian kunjungan silaturahmi menyapa warga Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta di stadion pada Kamis siang itu ditunggu oleh ribuan masyarakat yang mayoritas kaum perempuan, hingga rela berpanas-panasan menunggu sejak pagi hari. Alhamdulillah, tulus kawa memeluk Sidin, terkabul hajat bisa memeluk beliau, karena selama ini hanya bisa melihat dari televisi, ujar Ibu Ifit usai keluar dari kerumunan di eks-stadion sepak bola di kota Martapura itu. Menurut warga kawasan Kaitangi, Banjarmasin itu, dirinya rela seorang diri sejak pagi hari naik bus Tayo dari Siring 0 km untuk mendatangi Anies di Stadion Mini Barakat yang berjarak sekitar 40 km. Warga lainnya, Nurjanah, juga sangat senang bisa bersalaman langsung dengan Anies yang sedang dari luar stasiun menyambut uluran tangan masyarakat, terutama emak-emak, hingga menuju panggung utama. Orangnya putih juga ramah. Semoga doa kita semua beliau bisa menjadi presiden dan memimpin negeri ini dengan penuh kedamaian, sembako murah, dan masyarakat hidup dalam kedamaian, ucapnya. Sementara Anies dalam orasinya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas meriahnya sambutan ribuan masyarakat yang sama-sama menginginkan perbaikan maupun perubahan di Indonesia. Kita berkumpul di sini untuk satu tujuan, ingin ada perbaikan dan juga perubahan. Kita ingin negeri ini menjadi milik kita semua. Ingin ada perubahan menuju kesetaraan dan kesempatan yang sama, ujar Anies Baswedan. Dikatakan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama membangun bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga siap bersama masyarakat memimpin 5 tahun ke depan. Ditambahkan, kehadiran masyarakat yang rela berpanas-panasan tidak akan sia-sia, karena semua adalah bentuk kepedulian pada perubahan bangsa yang akan dikenang anak dan cucu di masa mendatang. Kehadiran kita akan dikenang anak cucu sebagai perjuangan wujudkan Indonesia yang lebih baik dan adil. Semuanya setara, bukan hebat dan nyaman bagi sebagian saja, tetapi bagi semuanya, kata dia. Kunjungan Anies ke Kalsel untuk memenuhi undangan Partai Nasdem Kalsel diawali pertemuan relawan dapur umum di Jalan Himalaya, Kota Banjarbaru. Dilanjutkan menyapa warga di Stasiun Mini Barakat. Selanjutnya Anies bersilaturahmi ke Ponpes Darul Hijah yang kediaman ulama Martapura Kiai Haji Katim Salman, dan pertemuan dengan mahasiswa dari HMI dan juga Kahmi di sebuah hotel di kota Banjarbaru. Keesokan harinya, pada Jumat 17 Februari, Anies dan rombongan mengunjungi lokasi Pasar Terapung Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, kemudian diajak menikmati kuliner khas soto Banjar sebelum balik lagi ke DKI Jakarta. Bahkan Rusmiati, perempuan Parubaya, mengaku kecewa dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
karena dianggap telah ingkar dengan janjinya soal banjir. Rusmiati adalah warga Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang sempat difoto dan diunggah ke Instagram pribadinya Anies Baswedan. "Kenapa, Pak? Bapak kemarin bilang bebas banjir, tapi sekarang banjir lagi. Saya kecewa," kata Rusmiati saat ditemui suara.com di Kelurahan Cipinang, Melayu. Beberapa waktu lalu, dalam unggahannya itu, Anies menuliskan bahwa RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur terbebas banjir. Namun kenyataannya sejak Jumat 19 Februari 2021, pekan lalu banjir masih melanda kawasan tersebut. Bahkan ketinggiannya mencapai 3-4 meter. Wow. Rusmiati pun mengenang saat sosok orang nomor 1 DKI Jakarta itu memeluknya dan mengatakan bahwa daerah tempat tinggalnya sudah terbebas dari banjir. Yang meluk juga Anies. "Peluk ibu," kata dia gitu sambil bilang, "Sudah tidak banjir lagi, Bu," katanya gitu. "Pelukannya sudah seperti keluarga gitu," ujar Rusmiati, mengingat pernyataan Anies kepadanya. Rusmiati pun berkisah, banjir mulai mengenang rumahnya di RW 4 RT 6 sejak Jumat pagi 19 Februari yang lalu. Saat itu, kata dia, ketinggian banjir masih mencapai dengkulnya, namun perlahan mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter. Beruntung, pada saat air masih rendah, Rusmiati sudah mengungsi ke rumah anaknya yang berada di Keranji. Karena peristiwa tersebut, Rusmiati mengatakan dirinya stres. "Bukan trauma lagi, stres saya," ujarnya. Apalagi sejumlah barang elektronik seperti kulkas, tape recorder, dan mesin cuci rusak terendam. Bahkan lemari yang baru dibelinya juga bernasib sama, ujarnya. "Lemari baru beli pisan. Saya kan orang nggak punya ya," ujar Rusmiati. Di samping itu, Rusmiati juga mengatakan sudah tidak tahu jika Anies kembali berjanji daerah tempat tinggalnya terbebas banjir. "Kalau Anies janji lagi, nggak tahu deh masih percaya atau tidak," ujarnya. Atas peristiwa itu, Rusmiati pun berharap Anies Baswedan, pemimpinnya, segera datang ke RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu untuk melihat kondisi dan warga lain. Berharap Bapak Anies datang, katanya sih insya Allah mau datang. "Kalau Pak Anies datang, saya mau bilang, janjinya gimana sih? Janjinya katanya nggak banjir lagi, ternyata banjir," ujarnya. Untuk diketahui, banjir yang mengenai RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu sejak Jumat 19 Februari. Hari itu sudah surut. Banjir disebabkan luapan aliran kali Sunter karena intensitas hujan tinggi. Saat banjir terjadi, ketinggian air sempat mencapai 3 hingga 4 meter. Lalu berlahan surut pada Minggu sore, sekitar 50 cm. Diketahui kawasan RW 4 Cipinang Melayu sempat diklaim Gubernur Anies terbebas dari banjir. Hal itu diketahui berdasarkan unggahan Anies dari akun Instagramnya. Ia menggugah foto perbandingan saat tahun 2017 ketika banjir dengan sekarang. Tampak Anies dalam foto itu dipeluk oleh seorang ibu bernama Rusmiati sambil tergenang banjir setinggi pinggangnya. Di unggahan yang sama tampak ada foto Anies masih bersama Rusmiati, tak lagi kebanjiran. Kita semua patut bersyukur karena warga kawasan RW 4 dan RW 3 Cipinang Melayu bisa merasakan musim penghujan tanpa kebanjiran, ujar Anies Baswedan dalam keterangan di Instagramnya tersebut. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diserbu emak-emak yang ingin bersuah foto di Tanah Abang pada waktu lalu. Emak-emak itu berlarian mendekat ke Anies Baswedan. Pantauan di lokasi di depan Gedung Sentral Tanah Abang pada Minggu 2 Mei 2021. Awalnya hanya satu orang yang mendekati Anies untuk selfie. Namun kemudian sejumlah emak-emak berlarian mendekati Anies. "Ayo selfie sama Pak Anies. Itu dia aja bisa selfie, ayo buruan," ujar seorang emak-emak lainnya.